Ketua Umum Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia FPPI atau yang mewakili yang akan menyampaikan pandangan berkenaan dengan rancangan perubahan undang-undang ini. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan saya ucapkan selamat pagi. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI. Dalam hal ini saya sampaikan kepada Bapak Ketua bahwa untuk revisi Undang-Undang ASN bagi kami Federasi Pekerja Pelayanan Publik itu kemungkinan tidak terlalu banyak usulan masuk, tetapi kami federasi bersama dengan pejabat daerah di 18 provinsi, kami mendukung sepenuhnya revisi Undang-Undang ASN ini supaya dalam waktu dekat ini, kalau bisa atas berkat Tuhan, diselesaikan. Terkait dengan tujuan revisi Undang-Undang ASN yang selama ini kami inginkan, supaya revisi ini kalau bisa diselesaikan, karena revisi ini sudah sangat lama Bapak Pimpinan. Dari tahun 2016 disahkan ini revisi, draft RUU ini. Revisi UU ASN sebagai upaya politik hukum menyelesaikan tidak adanya kepastian hukum dan status kepegawaian publik akibat tidak diatur dalam bab peralihan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kepastian hukum dalam status kepegawaian diperlukan bagi para pekerja pelayanan publik sebagai aparatur sipil negara yang telah bekerja secara terus-menerus, terutama bagi mereka yang menerima SK sebelum 15 Januari 2014 dengan status kerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak. Revisi Undang-Undang ASN bertujuan pula untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial bagi ASN, termasuk jaminan pensiun bagi ASN yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial. Rekomendasi, Bapak, ini rekomendasi, jadi kami itu tidak sepertinya terlalu masukan, karena kami ini pejuang utama revisi Undang-Undang ASN, dan kami ini sudah komitmen bahwa kami tetap memberikan dorongan kepada Bapak Ibu, termasuk Bapak Pimpinan Komisi 2, untuk revisi ini kalau bisa diselesaikan. Karena ini kami sudah menanti revisi ini sudah sangat lama. Rekomendasi revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, usulan Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia. 1. Mendukung disahkan revisi Undang-Undang ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintah non-PNS di semua bidang yang berkategori 4 nomenklatur, yaitu honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, seperti yang termaktub dalam draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau revisi UU ASN pasal 131A sebagai berikut. 1. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional administrasi pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan juga diperoleh sebelumnya.
tunjangan dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. 2. Pengangkatan bila dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan memprioritaskan hal-hal yang telah disebut pada pasal 131A di atas, yaitu mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional administrasi pelayanan publik dan mereka yang telah mendekati usia pensiun. Mengingat bagi tenaga honorer pegawai tetap non PNS atau tenaga kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS wajib mendapatkan upah atau gaji sekurang-kurangnya sebesar upah minimum kota, kabupaten, dan provinsi. 3. Memohon agar revisi Undang-Undang ASN memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pekerja pelayanan publik dari jenjang pendidikan sekolah paling terendah yaitu pendidikan sekolah dasar. Hal ini dilatar belakangi banyak pekerja pelayanan publik dengan ijazah SD dan SMP yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada negara di wilayah pedalaman, terpencil, terisolir, tertinggal, hingga wilayah perbatasan dengan negara lain, antara lain Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Aceh. 4. Mengingat prinsip-prinsip pemerataan dalam penyelesaian pengangkatan pekerja pelayanan publik dilakukan secara kolektif dan tidak bernuansa politis, serta tidak berkaitan dengan kepentingan golongan atau pribadi, maka kami harap semua jenis SK yang dimiliki oleh pekerja pelayanan publik di bawah ini dapat diproses dan diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 131A. 5. Mohon agar kiranya DPR RI dan pemerintah terkait memprioritaskan database yang sudah didatakan dan diakomodir oleh Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia yang merupakan pejuang utama revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 6. Yang terakhir, federasi dan pejabat daerah di 18 provinsi yang terdiri dari 91 kabupaten dan 16 kota memberikan dukungan sepenuhnya dan mendorong Komisi 2 DPR RI untuk dapat menyelesaikan revisi UU ASN sesuai dengan amanah petunjuk Ketua DPR RI dan Surat Presiden nomor R-28 Pres garing 06 garing tahun 2020. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, ini yang terakhir, sepanjang tahun, bahkan puluhan tahun, kami para pekerja pelayanan publik mengabdikan diri kepada negara, tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan tidak pernah putus harapan dalam pelayanan masyarakat Indonesia. Kiranya revisi Undang-Undang ASN dapat mewujudkan doa, harapan, dan cita-cita para pekerja pelayanan publik yang masih berstatus kontrak dan honor. Saat ini akan tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa tenaga honorer, pegawai tetap PNS, dan tenaga kontrak merupakan putra-putri terbaik garda terdepan Indonesia. Dan sejarah telah membuktikan bahwa 45% pembangunan negara Indonesia, baik SDM, infrastruktur, dan lebih utama pada bidang pelayanan publik telah dilakukan oleh tenaga honorer. Kalau Bapak Menpan RB pernah mengatakan di media, bahkan di rapat RDP pertama, saya masih ingat tanggal 18 Februari 2021 dengan Bapak Ibu dari Komisi 2, beliau mengatakan bahwa pengangkatan kami menjadi PNS atas dasar RUU ASN akan bertentangan dengan prinsip merit system dan tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa kami tidak kompeten. Kalau kami tidak kompeten, lalu kenapa kami dikontrak berkali-kali hingga belasan tahun oleh negara? Tenaga dan pikiran jelas dibutuhkan.
Tidak sedikit dari kami yang bahkan rela bekerja dengan gaji 100.000 sampai 500.000 per bulan. Padahal kami sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, apalagi kawan-kawan yang bekerja di garis terdepan, di daerah perbatasan dengan negara lain, dan juga di daerah-daerah terpencil dan terisolir. Kiranya Bapak Ibu dari Komisi 2 DPR RI, khususnya Panitia Panja, dari kami Federasi Pekerja Pelayan Publik tidak pernah memberikan masukan-masukan. Karena mengingat bahwa revisi Undang-Undang ASN ini kami sudah berjuang dari tahun 2016. Dan ini sudah sangat melelahkan. Dan revisi Undang-Undang ASN tidak berpihak kepada siapapun, tetapi berpihak terhadap seluruh honorer. Jadi kami mohon kiranya kalau supres yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden, sudah diturunkan oleh Bapak Presiden tahun 2020 kemarin, tapi karena mengingat COVID, mudah-mudahan dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh dalam hal ini pejabat negara, Bapak Presiden dengan Ibu Ketua DPR RI yang harusnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu Komisi 2, saya sangat mohon, dan ini saya sangat meminta dari hati yang paling dalam, kiranya revisi Undang-Undang ASN ini jangan terlalu lama lagi, Pak. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat. Karena kami honorer ini, jujur saja Bapak, ada dua alternatif yang selalu terbayang dan selalu berada dalam hati kami. Ada dua. Yang pertama itu, kami takut kalau gaji tidak dibayar. Lalu yang kedua itu, Pak, itu kami takut yang lebih parah lagi itu kami dipecat. Jadi apa yang kami lakukan selama ini sepanjang hidup kami bekerja di bawah naungan pemerintah, apapun yang diperintahkan oleh pegawai pejabat ASN tetap kami lakukan. Bahkan yang tidak kami lakukan cuma hanya satu, Bapak. Itu jalan ke liang kubur. Karena kami tahu bahwa kami ke sana akan mati. Jadi kami honorer ini sudah sangat menderita. Baik 4 nomenklatur, mungkin teman-teman dari kategori 2, dan juga teman-teman yang memang selama ini sudah berjuang tetapi mungkin belum masuk dalam perjuangan revisi Undang-Undang ASN ini, kami sangat mohon kiranya revisi ini kalau bisa dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Inilah yang kami minta, Bapak. Tapi untuk kami Federasi Pekerjaan Pelayan Publik, kami merasa bahwa kami tidak memberikan masukan-masukan. Kami sudah merasa bahwa revisi Undang-Undang ASN sudah pas dan tidak ada masukan lagi. Inilah yang kami sampaikan hari ini kepada Bapak Pimpinan mewakili Bapak Ibu seluruh Komisi 2. Terima kasih dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati semua, kita semua.